Selamat datang kembali dalam Sadar Katkit, seminar daring katekesi sedikit mengenal Kardinal Pangeran Gereja. Terima Iya. kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Kita akan mulai dari beberapa pertanyaan yang nyambung dengan tema. Yang pertama, apa itu konsistori? Tadi sudah mendapatkan keterangan ya Don Will ya. Tapi boleh diulang secara singkat karena kata konsistori rupanya banyak disebut oleh Don Willy. Silakan. Asamblea itu berkumpulnya para kardinal, dikatakan ketika konsistori itu ada dua model ya, ada dikatakan biasa dan luar biasa. Yang biasa tadi itu ada hal-hal yang saya sudah sebutkan, ada empat, tapi luar biasa itu biasanya memanggil semua dari belahan bumi. Ada yang dikatakan konsistori sede vacante, itu adalah pemilihan. Konklav itu adalah situasi sede vacante, bukan sede plena. Ketidakadaan kepemimpinan gerejawi secara personal dalam diri Paus, para kardinal dipanggil untuk memilih. Itu dikatakan sede vacante. Tidak ada pemimpin, mereka memilih. Dikumpulkan di Kapel Sistina, lalu dengan ruangan dikatakan konklav, dengan ruangan terkunci, siapa sumpah untuk diam, tidak ada konspirasi, lalu dipilihlah sampai asap putih itu. Nah, nyambung dengan itu Don Willy tadi kan barusan Mhm. menyebut kolegium uskup itu hukum ilahi, kemudian kolegium para kardinal itu hukum gerejawi. Persisnya apa bedanya? Ada pertanyaan, apa bedanya hukum ilahi dengan hukum gerejawi Don Willy? Dipilihlah Petrus dan para murid untuk mengembalakan gereja Allah yang kudus atas kehendak Yesus sendiri. Maka itu hukumnya adalah hukum ilahi. Kardinal, kolegium kardinal ini kita tidak mengatakan ini hukum ilahi. Karena apa? Lahir dari perjuangan sosial hidup menggereja. Oh, ini baiknya begini, martabatnya begini, ditambahkan begini, dikurangi begini. Untuk yang para kardinal ini adalah hukum yang gereja tata dalam norma-norma gerejawi, syaratnya ini, tugas tanggung jawabnya ini, dan hak-hak khusus, hak umum, dan sebagainya gitu. Tadi saya baca pertanyaannya bagus sekali ya, tentang gereja titular atau gereja yang diberi gelar. Lalu apakah kardinal itu bisa bercampur tangan dalam pengurusan itu? Supaya lebih jelas ya, Kanon 357 paragraf pertama. Para kardinal yang telah dianugerahi gereja suburbikaris atau suatu gereja di Roma sebagai gelar atau tituler tadi, setelah menerimanya secara resmi, hendaknya dengan nasihat serta pelindungannya memajukan kebaikan keuskupan-keuskupan dan gereja-gereja itu, tapi tanpa mempunyai kuasa pemerintahan atasnya, dan dengan alasan apapun tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang menyangkut pengurusan harta benda, disiplin atau pelayanan gereja-gereja. Kewarganegaraan seorang kardinal itu sebetulnya itu mereka itu bisa menjadi warga negara negara Vatikan ya. Kalau bagi yang negara memperbolehkan itu dua kewarganegaraan, mereka akan diberikan karena seketika mereka dipanggil untuk konklav atau konsistori luar biasa atau biasa, mereka harus datang. Ini hanya konfirmasi ada yang bertanya kardinal episkopal berarti dari kalangan uskup, presbiteral dari kalangan presbiter dan diakonal dari diakon. Apakah dalam sejarahnya memang benar seorang diakon yang menjadi kardinal? Sekarang kan hampir tidak mungkin ya. Martabatnya untuk dipilih adalah imam. Tapi pada zamannya pernah tadi saya katakan tadi dalam sejarah kan ada tuh. Ini hanya konfirmasi Don Willy, jadi memang pernah dalam satu masa diakon pun bisa diangkat. Karena kan Ya, yang ya, tadi terakhir syaratnya harus presbiter ya, ya. harus seorang imam ya. Benar. Tadi ada Don Willy menyebut CIC 1917, Kodeks 1983. Ini jelaskan singkat Don Willy. Ada yang meminta penjelasan CIC 1917, Kodeks 1983. Kitab hukum kanonik. Kitab Hukum Kanonik. Apakah itu semacam KUHP kalau di negara kita? Semacam begitu-begitu? Nah, cuman KUHP, KUHP kan pidana ya. Ini Ya. mengatur keseluruhan hidup menggereja dan Berarti lebih luas daripada luas ya. pidana. Dari ada 7 buku di sini, Romo. Ada Tujuh tujuh buku buku. ada pidana, perdata, apa segala Ada. macam. Ini dari buku pertama tentang norma umum, buku kedua tentang umat Allah, nanti tentang imam, lalu uskup, gereja universal, lalu religius. Kan cara garis besar gini. Ada Baik, imam, awam, dan religius gitu ya. baik. Cara garis besar. Lalu buku ketiga tentang fungsi munus docendi, fungsi gereja mengajar gitu ya. Terus buku keempat munus sanctificandi, tugas gereja menguduskan. Buku kelima, ya campur lagi sekarang adalah Beni Temporali, harta benda gereja.
Buku keenam tadi saya katakan kayak KUHP-nya itu sanksi-sanksi dalam gereja. Buku ketujuh adalah procesuale. Kalau terjadi proses bagaimana? Itu pegangannya di situ. Oh, kitab buku pelengkap. Jadi Don Willy waktu kuliah di Roma membahas itu ya Don Willy ya. Sampai Keahlian. botak Romo Bayu ini. Sampai botak. Padahal yang botak saya sebenarnya sama Don Willy ini ya. Pertanyaan selanjutnya apa itu pallium? Tadi saya kira sudah dijawab itu ya. Dan Apa? apa maksudnya uskup metropolit, uskup sufragan? Nah, tolong Don Willy menjelaskan saja. Kalau pallium tadi kan sudah. Uskup metropolit itu yang disebut dengan uskup agung. Contoh, saya akan memberi contoh lebih jelas. Keuskupan Agung Jakarta itu bersama Kuskup Sufragan Bandung dan Bogor. Itu satu provinsi gerejawi namanya. Ada satu Kuskupan Agung yang disebut dengan Uskup Metropolit. Di sana dikepalai oleh Uskup Metropolit, Uskup Agung kita nyebutnya. Dan ada Kuskupan-Kuskupan Sufragan di bawahnya. Mereka membentuk yang disebut dengan provinsi gerejawi. Contoh, Semarang, Kuskupan Agung Semarang. Lalu sufragannya ada Purwokerto, Surabaya, Malang misalnya ya. Berarti Bapak Uskup kita, Uskup Bandung adalah Uskup sufragan ya, Don Willy ya. Uskup Dan diosesan, sufragan, keuskupan mana? Bandung. Dan kemudian yang dipilih kardinal, Uskup Bogor juga Uskup sufragan ya. Sufragan. Apakah di gereja titular tersebut aktivitasnya sama seperti gereja pada umumnya atau hanya dipergunakan keperluan khusus saja? Maksudnya barangkali apakah seperti paroki-paroki pada umumnya atau hanya untuk hal-hal khusus, Don Willy? Gereja Ya, titular para kardinal. seperti biasa Romo. Itu kayak paroki, kayak gereja keuskupan itu layaknya gereja biasa. Bahkan dikatakan ada pastor parokinya di sana. Selanjutnya, apakah kardinal harus berpendidikan doktor? Nggak ada sebetulnya ya. Kardinal itu imam dan punya keunggulan. Itu Jadi simple aja. tidak dituntut satu pendidikan harus dokter ya. Ya, Dan tapi kan kalau kita lihat rasa-rasanya yang ditunjuk ya umumnya punya apa dasar tertentu ya. apakah kardinal boleh berpolitik? Apakah boleh main investasi, bisnis, properti kripto dan seterusnya? Tidak boleh ya. Itu sudah itu jangankan kardinal imam pun udah ketika jadi imam pun udah nggak boleh itu ya. Bahkan klerus ya. Saya kira dari diakon itu. Kata klerus itu ada tidak boleh politik praktis, tidak boleh Tuh. berdagang yang merugikan atau mempunyai resiko pada jabatan tertentu, kehilangan dan sebagainya. Jadi ini jangankan kok kardinal, kita-kita yang Nah, golongan imam aja udah presbiter nggak boleh. pun sampai diakon pun kan juga dilarang Nah, untuk berpolitik ya. politik praktis ya. Politik praktis baik ya. Selanjutnya, gereja tituler sumber keuangannya dari mana? Saya kira sudah terjawab secara tidak langsung karena seperti gereja paroki pada umumnya gampangnya dari kolektor, kira-kira begitu ya. Selanjutnya, apakah seorang kardinal ditunjuk untuk bergabung dalam komisi atau dikasteri tertentu menjadi pimpinan dan anggotanya? Apakah pasti akan masuk dalam dikasteri tertentu? Tidak, ada beberapa yang terakhir itu Kardinal Lazaro dari Korea itu untuk para imam, kardinal untuk dikasteri para imam itu dipilih saat dia jadi uskup agung. Tidak semua menteri atau perfect dalam dikasteri itu harus kardinal. Ada awam juga bahkan untuk familia itu awam. Bagaimana kalau kardinal itu Apakah bisa berpendapat dipakai? kontra? Bagaimana Don Willy? Misalnya Nah, itu memberikan pendapat kepada paus yang tidak sama atau bahkan menentang paus bagaimana? Yang beberapa kardinal mengajukan dubia ya. dubio ada dua ya, keraguan-raguan atas fakta atau keraguan-raguan atas hukum. Gereja kita pun harus sehat ya menerima itu sebagai kritik. Lalu memang ada beberapa dikoreksi itu dilihat secara positif. Paus tidak apa namanya agresif dan langsung menjatuhkan. Enggak, ini salah satu kritik. Kardinal memang tugasnya itu tadi konsultensa itu memberi konsultasi dan asistensa, memberi bantuan gitu. Justru mereka menjalankan tugasnya gitu.